Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel saya, Aleda. Ini adalah video pertama saya di YouTube channel saya. Karena ini adalah video pertama, maka saya juga akan membahas tentang kasus mutilasi yang pertama kali terjadi di Indonesia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas ceritanya. Kasus ini bermula pada tanggal 23 November 1981 yang tepatnya terjadi di pagi hari, dan pada saat itu ada dua penjaga atau dua sekuritor yang sedang berjalan. Mereka menemukan dua kardus yang berbau busuk dan tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman yang tidak jauh dari persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Karena tidak berani membuka dua kardus tersebut, kedua penjaga atau security ini akhirnya melapor ke polisi yang kebetulan lagi bertugas di persimpangan Setiabudi. Tapi karena saat itu kondisi persimpangan jalan yang sedang ramai, jadi si polisi ini saking sibuknya sampai tidak sempat untuk memeriksa kardus tersebut. Sampai akhirnya ada dua pengemis lagi yang lewat di jalan itu dan menemukan dua kardus itu. Karena mereka kan sedang mengais-ngais kardus, mereka sangat terkejut dengan penemuan yang mereka temukan di dalam dua kardus itu. Coba kalian tebak apa yang mereka temukan? Ya, jadi mereka menemukan potongan-potongan tubuh manusia di dalam dua kardus itu, di mana kardus yang pertama berisi 13 potongan tubuh manusia dan kardus yang kedua berisi 180 potongan-potongan kecil dari sayatan, daging, dan isi perut. Dan di dalam kedua kardus ini sayangnya tidak ditemukan identitas atau dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa dari korban ini. Nah, jadi potongan-potongan ini setelah dilaporkan ke polisi, akhirnya dibawalah ke RSCM untuk diperiksa. Dokter ahli forensik RSCM, Dr. Munim Idris, berusaha untuk menyatukan potongan-potongan tubuh ini untuk menjadi satu bagian tubuh manusia. Nah, setelah disusun menjadi satu tubuh manusia, ditemukanlah beberapa fakta dari korban. Fakta yang pertama, ditemukannya ada beberapa bagian tubuh korban yang hilang. Antara lain adalah pankreas. Fakta yang kedua, di mana korban menderita penyakit fimosis. Fakta yang ketiga, di mana dari hasil pemeriksaan didapatkanlah profil atau ciri-ciri dari korban. Korban sendiri adalah pria muda berusia sekitar 18-21 tahun. Tinggi badannya 165 cm dengan tubuh tegap dan agak sedikit gemuk. Selain itu juga ditemukan adanya beberapa tahi lalat di bagian tubuh korban. Mutilasi ini diperkirakan dilakukan pada malam hari yang tepatnya pada tanggal 21 November. Jadi kira-kira 3 hari sebelum ditemukannya korban. Jadi dari kondisi potongan-potongan tubuh yang ditemukan, diperkirakan pelakunya ini lebih dari 2 orang. Karena menurut Dr. Munim sendiri, selain memutilasi korban, pelaku juga menyayat dan memisahkan antara daging dan tulang dari korban. Benar-benar kejam dan sadis. Kira-kira apa ya motif dari pelaku melakukan yang sekejam itu? Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah jika hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Dan diperkirakan juga kira-kira untuk melakukan tindakan ini mereka membutuhkan waktu 3-4 jam. Jadi dalam dunia kejahatan, biasanya mutilasi itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dan mengaburkan identitas dari korban. Supaya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya dilakukan dengan cara melenyapkan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital di sini yang dimaksud adalah seperti kepala, wajah, kaki, dan tangan. Biasanya itu digunakan untuk sidik jari.
Tapi dalam kasus ini sama sekali pelakunya itu tidak menghilangkan tanda-tanda vital pada korban. Jadi semuanya itu masih ada, masih utuh dari tanda-tanda vital korban. Yang dimana akhirnya para polisi menyebarkan foto dan sidik jari dari korban. Tapi hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang datang melapor kalau ada sanak saudara mereka hilang atau melaporkan untuk mengenali korban. Tanpa ada informasi tambahan lagi, maka penyidik pun akhirnya menemui jalan buntu di dalam kasus ini. Dan hingga saat ini, misteri dari Setiabudi 13 hingga saat ini belum terpecahkan. Dari siapa korbannya, pelakunya, dan juga apa motif dari pelaku untuk melakukan tindakan kejam ini. Nah, itu dia tadi kasus dari Setiabudi 13. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah jika kalian punya informasi yang lebih tentang kasus ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video baru. Terima kasih dan sampai jumpa.